Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,25%. Dengan total market cap mencapai 992 miliar US dollars. Untuk Bitcoin, kita bisa dia meningkat sebesar 0,88%. Kalau kita lihat harganya kurang lebih mirip-mirip seperti kemarin, 20.300-an. Ya. Dan kayaknya daily close-nya tadi pagi nggak terlalu bagus. Coba kita lihat. Ya. Untuk Ethereum, dia meningkat jauh lebih signifikan, sebesar 4%-an. Dan sekarang harganya nyaris di 1.600. Untuk BNB dia meningkat tipis 0,73. Untuk XRP dia meningkat tipis juga 0,71. Dan Cardano meningkat lumayan nih 2,65%. Dan kalau kita lihat secara harganya berhasil menaklukkan 44 sen sepertinya ya. Lalu untuk Solana dia naik tipis 0,86 dan terakhir Dogecoin malah terkoreksi sebesar 0,31 ya. Jadi overall kita bisa lihat yang paling besar peningkatannya adalah Ethereum ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan dulu ini adalah sesi pertama di mana pembahasan kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum dan lebih ke macroeconomics. Sebelum kita masuk ke chart, kita akan lihat dulu economic calendar ya. Untuk economic calendar kalian bisa lihat sendiri juga kalau mau. Tinggal buka investing.com dan kalian klik economic calendar di sini, ubah ke GMT plus 7 yaitu waktu Indonesia Barat ya. Nah, kita bisa lihat sudah ada beberapa data yang keluar di sini terutama US ya. Dia sudah keluar weekly crude oil stock. Di sini kita bisa lihat actualnya lebih rendah daripada forecast dan ini otomatis membuat harusnya membuat demand dari USD sedikit turun ya. Nah, mungkin itu penyebabnya kenapa BTC mulai sedikit naik. Lalu selanjutnya untuk data Eropa mungkin ya. Data Eropa di sini kita bisa lihat akan ada keluar ini Prancis. Nah, ini mungkin ya salah satu yang penting, data dari unemployment change di Jerman. Nah, tentunya apabila unemployment-nya mulai meningkat ya, itu mungkin bisa menjadi satu insentif buat mulai menurunkan interest rate ya. Ya lagi-lagi itu masih terlalu awal lah, tapi mungkin yang kita inginkan adalah inflasi di Eropa mulai turun dan employment rate si employment rate-nya itu mulai ya intinya penganggurannya mulai naik ya, karena lagi-lagi biasanya bank sentral itu punya dua mandat ya. Mandat pertama buat inflasi rendah ya 2-3%, dan yang kedua adalah memastikan supaya nggak banyak pengangguran gitu ya. Jadi kalau kita inflasi turun di Eropa turun ya, lalu banyak yang nganggur, nah itu adalah insentif untuk bank sentral mulai menurunkan interest rate ya, atau kasarnya pelan-pelan bisa money printing. Saat money printing itu akan membuat liquidity dan membuat markets ya terutama risk on ya mulai naik lagi. Jadi ini mungkin bisa diperhatikan juga. Dan selain dari itu kita bisa lihat juga ada data CPI. Ini arguably lebih penting daripada yang Jerman ya. Dimana CPI-nya kalau mulai turun ya, ini lagi-lagi core ya. Ya ini core. Bukan headline. Sorry. Yang ini core, ini headline ya. Untuk headline kita bisa lihat dia forecastnya 9%. Kalau sampai di bawah dari 9%, ini harusnya ya bisa menjadi bensin sedikit untuk risk on asset. Ya, walaupun sekali lagi gue ingatkan ini data Eropa bukan US. Ya, biasanya yang paling ngaruh itu US. Tapi belakangan data CPI Eropa juga mulai mempengaruhi US dollars ya. Dan selanjutnya kita akan lihat juga di sini untuk data US-nya sendiri kita ada, seingat gue ada The Fed. Di sini ya ada member dari FOMC akan speaks. Nah, kita lihat di sini andaikan nadanya hawkish lagi, ini mungkin bisa membuat market kembali merah ya. Dan selain dari itu juga di sini ada juga non-farm employment change ya. Ini juga mungkin akan ngaruh ya. Dan selain dari itu juga ada satu lagi crude oil inventories ya. Jadi harapan kita forecastnya mungkin lebih tinggi sedikit daripada minus 1,483 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu beberapa data yang kita tunggu pada hari ini ya. Ada possibility volatilitas sebenarnya ya. Ada beberapa data yang secara importance-nya cukup tinggi seperti ini, lalu ini, dan di Eropa ada beberapa lagi, ada FOMC juga. Ya, jadi kita lihat buat kalian yang mungkin cenderung sangat konservatif ya, ya nggak harus dipaksa hari ini buka posisi karena ada cukup banyak data-data yang akan keluar pada hari ini ya. Nah, sekarang kita akan geser ke chart.
Untuk chartnya kita bisa lihat bahwa Bitcoin ya kemarin ternyata daily close-nya ya sesuai dugaan ya nggak terlalu bagus. Dia kemarin daily close itu di 19.812. Lebih tepatnya bukan kemarin tapi tadi pagi ya jam 7 dia close di 19.800-an ya. Nah, jadi tapi sekarang kita bisa lihat dia mulai ada peningkatan ya kembali lagi ke harga kemarin. Jadi ya masih ada kesempatan sebenarnya ya, masih ada kesempatan. Tapi lagi-lagi PR-nya sebenarnya bukan di daerah sini. PR-nya adalah di 20.800. Apakah Bitcoin akan reject lagi sini atau tidak? Kalau dia reject lagi di sini, berarti dia mulai membuat suatu lower high ya. Apabila satu aset mulai membuat lower high dan lower low, kita tahu dia adalah aset yang mulai bearish ya. Jadi PR-nya jelas yaitu Bitcoin harus mulai berhasil daily close lagi di atas dari 20.800. Dan kalau mau sideways mendingan di sini ya dibandingkan di sini. Nah, tapi andaikan sideways-nya kelamaan juga di sini, ada satu peluang kemungkinan bisa menjadi inverted head and shoulders walaupun bentuknya dibilang bagus banget juga enggak ya. Tapi lagi-lagi itu nanti kita bahasnya lah. Sekarang masih kejauhan ya. Kita lihat dulu dia berhasil menaklukkan 20.800 atau tidak ya. Itu untuk short termnya ya. Untuk long term kita tahu PR-nya adalah MA200 weekly. Yang sekarang kita bisa lihat ya masih jauh ya. Sekarang itu di 23.100-an untuk MA200 weekly. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat MA20 semakin mendekat ke MA200. Jadi ya makin deg-degan ya karena pada faktanya Bitcoin belum pernah merasakan MA20 dengan MA200 death cross sepanjang masa ya. Jadi kalau sampai ini pertama kali death cross, kita nggak punya data sebelumnya akan terjadi seperti apa. Ya ada kemungkinan MA20 bisa menjadi tukang pukul di time frame weekly, ya which is bad ya. Dan selain dari itu, mungkin yang harus kita lihat juga adalah apakah kalau sampai dia retest lagi 19.200, apakah dia akan bisa bertahan atau tidak. Karena kalau kita lihat di beberapa bulan minggu sampai bulan sebelumnya, ini adalah struktur yang menahan Bitcoin agar tidak lanjut lagi turun. Nah, kalau sampai ini jebol, berarti dia membuat lower low di weekly. Ya, itu artinya membuat suatu struktur yang bearish begitu ya. Selama ini secara makronya bearish. Di sini dia membuat satu lower low, lower high, lower low, dan kalau sampai membuat lower low lagi di sini ya cukup bikin deg-degan. Ya, ada kemungkinan kalau sampai tembus ke sini akan mungkin mengunjungi sekitar 12 sampai 10 ribu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan coba cek indeks dolar. Dan ternyata yang anehnya indeks dolarnya nggak terlalu melemah. Ada pelemahan ya. Lagi-lagi ada pelemahan tapi nggak terlalu signifikan. Yang bikin deg-degannya apa? 108,55 masih menjadi support. Ya ini bikin deg-degan. Bollinger Band sudah mulai membesar ya. Dan dia nggak nembus di sini nih. Jadi ada kemungkinan indeks dolar bisa melakukan movement seperti ini ya. Dia bisa menemukan support di sini dan mulai ke atas ya, membuat higher high dan higher low. Sepertinya double topnya mulai semakin tidak meyakinkan nih. Ini cukup bikin concern karena kenapa? Andaikan sampai US dollar naik ke 111 ya. Ini kemungkinan besar Bitcoin akan tembus 19.200. Arguably mungkin di daerah 15 ribuan ya. Karena lagi-lagi ya indeks dolar ini memiliki korelasi negatif dengan Bitcoin. Ya, jadi saat indeks dolar menguat, Bitcoin akan tepatnya pair Bitcoin USD akan melemah. Karena kenapa? Demand dari USD-nya meningkat. Jadi kita harus pantengin ini terus, apakah US dollar akan melemah atau tidak nih? Apakah dia akan menjadikan ini sebagai support ya? Atau ada kesempatan terakhir dan ini mulai jebol dan mulai membuat lower low ya. Tentunya harapan kita membuat lower low. Dan untuk indeks-indeks Amerika Serikat juga kita bisa lihat ya, lanjut turun, S&P mulai di bawah dari MA50, Nasdaq dimulai di 50, S&P juga, dan Dow Jones juga ya, mereka kompak tigaan mulai di bawah dari MA50 daily. Jadi overall kita bisa lihat bukan hanya cryptocurrency market saja, tetapi semua risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Dan buat buy limit kita akan bahas di belakang. Ya, sekali lagi sebelum kita lanjut, gue ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukan juga financial advice. Itu dua hal sangat penting ya. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting.
Dan kalau lo bertanya gimana nih cara kita mendukung TCI ya, ada beberapa cara. Lo bisa like, lo bisa subscribe, lo bisa share video video ini ke teman-teman lo, dan bisa juga menggunakan link reflektor di bawah ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars ya. Cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya. Step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima, dan ke-10, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Sekarang sebenarnya harga Bitcoin stuck ya, stuck di antara buy limit pertama kita dengan resisten utama kita ya. Jadi resisten utama kita adalah di 20.800. Kemarin bisa dibilang sudah mulai mendekat tetapi belum kena retest. Ya, jadi kita lihat nih apakah hari ini akan retest atau tidak. Andaikan sampai ke retest ya dan ada rejection, ini bisa menjadi satu setup untuk nge-short yang not bad sebenarnya ya. Lagi-lagi retest ya, jangan cuma asal kena langsung lu short ya. Jadi lebih amannya seperti ini kurang lebih. Dia ke atas kena rejection, ada bearish candle, nah ya ada retest lagi atau konfirmasi baru kalian short. Nah, tentunya kalau lo nge-short di daerah 20.800, lo bisa pertimbangkan untuk TP di 19.200-an ya. Tinggal kalian TP di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup short ya. Harapannya ya secara bukan spot lah, secara lebih makronya ya tembus ya, dia tembus ke sini. Kesannya mendingan lu main long shortnya di sini daripada di sini ya. Karena kalau di sini ada kemungkinan bisa rusak secara struktur. Tapi kalau di sini lu main futuresnya di sini lebih tenang gue jujurnya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah setup untuk posisi long atau juga bisa untuk spot ya. Untuk spot lu bisa langsung buy limit aja di 19.200 buat lu yang belum punya. Kalau buat lu yang sudah koleksi di sini ya mungkin boleh skip aja ya. Tapi kalau mau dan ngerasa bahwa portofolio lu masih jomplang, kurang BTC ya silahkan boleh juga ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi, gue pribadi lebih menyarankan dari portofolio kripto lu ya, 70% itu antara BTC dan ETH ya. Kalau lu lebih konservatif, BTC bisa lebih gede, ETH lebih kecil. Kalau lu lebih agresif, ETH lebih besar, BTC lebih kecil ya. Dan 30%-nya baru alts. Nah, kalau lu masih jomplang, kebanyakan alts, kebanyakan meme coins gitu ya. Nah, lu mungkin boleh akumulasi BTC lebih di daerah sini ya. Nah, jadi itu untuk spot. Untuk longnya sama tetapi konfirmasi. Ya, jadi sini ya. Lalu ada bullish candle dan retest. Nah, kalau retest silahkan kalian buka posisi long dengan target TP di 20.800 ya. Jadi itu untuk long dan short untuk Bitcoin. Dan sebenarnya kalau tembus ini masih ada lagi ya, kita geser ke indeks Bitcoin di mana pembahasan kita dari kemarin-kemarin adalah di 15.600. Ini adalah satu struktur, ini adalah satu statistik di mana di siklus-siklus sebelumnya seperti di 2020 dan di 2015 saat terjadi weekly close di bawah dari MA200 itu ada drawdown sekitar 30%-an ya. Maka dari itu ini ya 30% dari MA200 weekly adalah sekitar 15.600. Jadi itu mungkin bisa menjadi buy limit kedua kita. Kalau tembus juga gimana, Bang? Kalau tembus juga ya struktur mengerikan di 11.600 dan 10.000. Ya, jadi kan ada yang ngomong tuh dari kemarin-kemarin, oh Bitcoin 10.000, Bitcoin 10.000 atau Bitcoin 12.000 ya. Terutama Garrett Soloway ya, Garrett Soloway ngomong ada possibility besar Bitcoin akan bisa sampai 12.000 dan 10.000 menurut dia. Ya, karena kondisi ekonomi global sekarang menurut dia seperti itu ya. Itu nggak asal, itu ada strukturnya ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau lu
Ya kan ada tuh yang kadang suka komen apa, wah pokoknya 10.000 bukan 10.000. Nah, nggak salah, angkanya nggak salah, tapi keluarkan analisa gitu. Jadi orang nggak rancu gitu kesannya. Kalau cuma keluarin angka doang nanti dikira mbah dukun. Ya kalau lu keluarin chart, orang lebih respect lah ngeliatnya ya. Jadi lagi-lagi di sini ada 11.600 dan ada juga di 10.000. Tapi kita nggak akan bahas panjang dulu karena harapan kita adalah dia bisa mantul dulu di 19.200-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk barimetri Bitcoin. Secara struktur, jujurnya dalam kondisi yang deg-degan, bikin sport jantung ya karena tipis di sini ya. Close di weekly kemarin itu 19.500, sementara struktur kuat kita ada di 19.200-an. Semoga saja ya, the best case scenario adalah ini menjadi double bottom ya. Oh, bentuknya sedikit aneh double bottomnya ya, double bottom dan dia mulai bisa lagi reclaim MA 200 weekly. Worst case-nya adalah ini adalah lower low, ya, lower high dan lower low lagi. Ya, kalau seperti itu ya sudah kemungkinan besar 15.600 akan kena. Kalau sampai ini tembus juga kemungkinan akan sesuai dengan scenario yang Gareth Soloway bisa sampai 12.000 bahkan 10.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita sekarang akan geser ke Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa terjadi retest 1601 ya, tetapi langsung ketekan lagi ke bawah ya. Sekarang retest kedua nih ya. Nah, pertanyaannya pasti satu, "Bang, boleh di short nggak?" Ini sedikit apa ya? Jadi gini, biasanya kan gua nggak suka kalau gini, lu langsung nge-short kalau kena di sini. Nah, gua nggak terlalu suka karena sering false signal. Tapi kita bisa lihat kemarin retest, sekarang retest kedua. Tapi pertimbangannya secara retestnya hanya week saja. Jadi gua masukinnya gini ya, lu boleh nge-short sekarang ya, tapi masih masuknya cenderung ke agresif. Nggak agresif banget, tapi cenderung agresif. Kalau lu mau lebih konservatif lagi, tunggu sampai besok jam 7, kita lihat candle-nya apakah dia close di bawah dari 1601 atau di atas. Kalau di atas, lupakan short ya. Kalau masih di bawah, tunggu retest dan kalian buka posisi short ya. Jadi itu untuk yang konservatif dan untuk yang lebih agresif. Tentunya target TP-nya jelas yaitu di 1434,92 ya. Simple. Jadi itu untuk setup posisi short. Untuk long, kita bisa lihat di 1434 ya. Lagi-lagi simple, logikanya nggak ribet ya. Support, resisten, ini bisa dijadiin posisi long, posisi short ya. Nah, untuk spot, bisa langsung buy limit aja, nggak apa-apa, karena lebih ke averaging. Sekali lagi gue ingetin, jangan all in ya untuk spot, karena lagi-lagi pemikirannya untuk jangka panjang, dan dalam aset yang volatile lebih baik cenderung DCA atau averaging ya. Dan setelah dari itu ya, posisi long yang kedua yang mungkin kita bisa pertimbangkan apabila daily close-nya malah di atas. Ya, kalau dia di atas dari 1601, seperti inilah. Dia close di atas ini. Nah, retest boleh lu pertimbangkan untuk buka posisi long di sini ya, dengan target TP antara di MA20 untuk yang konservatif atau yang lebih agresif di 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, quite simple ya. Secara struktur masih cenderung sedikit bearish karena masih lower low, lower low dan ada possibility ini menjadi lower high lagi. Dan secara secara makronya ya, jujurnya gua masih cenderung lebih ke bearish sentimen gua ya. Karena kenapa? Ya kita bisa lihat sendiri di Amerika dan di Eropa kurang lebih senarionya masih sama ya, inflasi dua-duanya masih tinggi dan employment rate mereka masih cenderung unemployment rate mereka masih cenderung rendah ya. Mulai meningkat tapi masih rendah. Nah, jadi seperti yang gue kasih tahu, biasanya bank sentral itu memiliki dua mandat. Yang pertama, jangan banyak orang nganggur. Ya, itu straightforward lah, semua orang kebayang. Yang kedua, jangan inflasi terlalu tinggi ya. Inflasi boleh, tapi 2-3% saja per tahun. Sekarang, ya kita lihat sendiri, Eropa terakhir 8, something ya, nyaris 9%. Sementara di Amerika dia 8,5. Ya, jadi masih cukup tinggi dan unemployment rate masih rendah. Maka mereka diberikan insentif untuk menjadi hawkish ya. Nah, selama itu masih seperti itu, gua akan cenderung masih ada sentimen bearish ya. Oke, jadi overall seperti itu ya. Lagi-lagi untuk yang alts mungkin gua akan upload nanti sore ya. Jadi for now untuk lebih ke macroeconomics dan BTC plus ETH. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.